Bab 561. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Akhirnya, Xianxian melangkah masuk ke dalam lingkup kuil Qinglong, dan momentum yang kuat meledak di sekelilingnya. Ada apa? Hati yang ramping tidak terkejut, pandangannya menyapu ke sekeliling, membuat postur penjaga. Hampir 40 tokoh, dipimpin oleh Putra Suci Qinglong Shenyuan dan Putra Suci Baihu Shenyuan, membentuk sebuah formasi, yang menjebak praktisi seni bela diri Zukue Shenyuan dan Baihu Shenyuan dalam formasi tersebut. Haha, hari ini, aku akan membiarkan kalian merasakan formasi 6 harmoni naga dan harimau. Kali ini, kami harus memberimu pelajaran dari kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Jadi kalian semua tinggallah bersamaku. Sambil minum, Gu Yun tertawa terbahak-bahak. Xianxian terkejut lagi. Formasi Liuhe Naga dan Harimau adalah formasi pembunuh yang lengkap. Tampaknya untuk menghadapi kuil Zukue dan kuil Xuanwu, Gu Yun telah membuat persiapan penuh. Gu Yun, terlepas dari apakah Xianxian dan yang lainnya terkejut, memiliki kekuatan yang kuat untuk datang kepada para siswa kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Kekuatan dahsyat, tanpa suara, dengan mudah menembus ruang di sekitar celah seukuran telapak tangan, dan menyerang orang-orang seperti Xianxian. Tampaknya jangkauan serangannya agak kecil, tetapi inilah alasan mengapa kekuatannya terlalu kohesif. Dalam hal ini, jangan menyerang seorang putra dewa. Bahkan jika Anda bisa keluar, Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Di tengah jangkauan serangan, seperti Fibril, dapat merasakan rasa krisis yang kuat yang menutupi seluruh tubuh. Mereka ingin menghindar, tetapi dalam susunan, tidak hanya kekuatan mereka akan menekan sebagian, sulit untuk memainkan kekuatan penuh mereka. Terlebih lagi, mereka semua terkunci sepenuhnya. Ketika mereka terkunci sepenuhnya, tidak ada kemungkinan untuk menghindarinya. Tidak ada cara lain kecuali menahan serangan seperti itu. Kakak perempuan senior, posisi Zhu Qiaoqiao dan Li Longji benar-benar pendek. Dengan kata lain, Gu Yun sengaja menghindarinya. Oleh karena itu, Zhu Qiaoqiao dan Li Longji berada tepat di luar susunan ketika 6 harmoni susunan naga dan harimau mengelilingi Xianxian dan yang lainnya. Ketika Zhu Qiaoqiao melihat bahwa kakak perempuannya dalam kesulitan, dia bergegas untuk membantu. Namun, Li Longji, yang belum mulai bergerak, telah menjadi lincah. Kecepatannya secepat angin, Zhu Qiaoqiao berseru. Pada saat dia ingin bergegas melewatinya, dia ditundukkan oleh Li Longji dan tertidur. Qiaoer, Li Longji, kamu pengkhianat, kami sangat percaya padamu, kami mengkhianati kami. Serunya, pada saat ini, Xianxian tidak mengerti bahwa Li Longji benar-benar bodoh bahkan jika dia seorang pengkhianat. Nada bicara Li Longji datar, dan dia berkata, sebenarnya, pada awalnya, aku sangat bangga menjadi anggota kuil Suzaku. Namun, aku tidak tahan dengan kenyataan bahwa pria lebih unggul daripada wanita dan menindasku di mana-mana. Jika bukan demi menarikku dan membuat prestasiku berkembang pesat, aku khawatir aku masih akan berada di dasar kuil Suzaku. Apakah menurutmu kuil seperti itu sepadan dengan usahaku? Memang benar bahwa hampir semuanya adalah wanita. Kecuali beberapa siswa laki-laki dengan bakat bagus, yang lainnya adalah siswa perempuan. Akibatnya, siswa laki-laki di kuil Suzaku menjadi sedikit, sehingga sulit untuk bersaing dengan siswa perempuan. Akibatnya, sumber daya secara serius condong ke siswa perempuan, yang sepenuhnya masuk akal. Namun, jika kamu benar-benar memiliki bakat, kuil Suzaku tidak akan benar-benar membiarkannya hanyut bersama arus. Akibatnya, Xianxian bersenandung dingin, selama kamu menunjukkan potensi bakat yang cukup, para pejabat senior kuil Zukue juga akan menganggapmu sebagai milik mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk membinamu. Kamu juga jelas tentang ini. Ya, tetapi sudah terlambat. Sebelumnya, aku adalah murid kuil Qinglong. Sekarang, saatnya bagiku untuk memberikan kontribusi dan kembali ke kejayaan. Li Longji berkata dengan mengejek diri sendiri. Pada saat yang sama, dalam hati berkata dalam diam, jika kamu dapat bertemu dengan kebetulan lebih awal. Dia bertemu Zhu Qiaoqiao hanya setelah dia memilih untuk mengkhianati kuil Zukue. Itu juga karena peningkatan kekuatannya sehingga dia mendapat perhatian dari klan sehingga dia memiliki kesempatan untuk menghubungi Zhu Qiaoqiao. Dan kepolosan Zhu Qiaoqiao, menggerakkannya, membuatnya memiliki gagasan bahwa dia tidak ingin mengkhianati kuil Rosevins. Namun, kemudian, dia menemukan bahwa meskipun dia tampil sangat baik,
dia hampir tidak bisa bersama Zhu Qiaoqiao. Dan jika dia tidak beralih ke kuil Qinglong, dia akhirnya akan dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan oleh kuil Rosevins, dan akhirnya dia akan menghilang. Segalanya tampaknya telah menghancurkan pengkhianatan Li Longji, yang tidak berdaya dan tak terelakkan. Apalagi yang ingin Anda katakan? Saya berharap Li Longji dapat beralih ke cahaya, tetapi serangan kuil Qinglong telah tiba. Tidak tahan untuk berpikir terlalu banyak, Xian berteriak keras, dan berkata, Zukue Shenyuan, dan saya membentuk susunan pertempuran Zukue. Efek sampingnya, Anda juga dengan cepat menggunakan perisai Xuanwu, kami menyerang di depan pertahanan, Anda melakukan perisai terakhir, bertahan satu gelombang terlebih dahulu. Bagus, pada saat hidup dan mati, gelombang setelahnya bahkan tidak dapat mengeluh bahwa Li Longji dari kuil Zukue adalah mata-mata. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa para murid kuil Xuanwu adalah mata-mata, dan mereka bekerja sama satu sama lain. Diam, hampir tidak ada suara, kedua sisi serangan bertabrakan dengan keras. Kekuatan dahsyat itu mula-mula memusnahkan seperti keheningan, lalu seperti letusan gunung berapi. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan sekelompok orang di kuil Rosevins. Orang-orang kuil Zukue tidak mau menerimanya, tetapi segera mundur untuk mengurangi dampak serangan itu. Pada saat yang sama, mereka datang ke belakang para siswa kuil Xuanwu dan menjadikan mereka sebagai penghalang terakhir. Kuil Xuanwu dipimpin oleh Yu Bo, dengan 3 orang suci sebagai kekuatan utama, dan orang suci lainnya menyandang segel Xuanwu dan mentransmisikan semua kekuatan kepada 3 orang suci. Setelah menerima kekuatan ini, para murid kuil Xuanwu membangun layar kuning tebal di sekeliling mereka. Mengandalkan lapisan penghalang ini, sisi kuil Rosevins tenang. Untuk kemampuan pertahanan kuil Xuanwu, mereka sangat percaya diri. Hijau dan emas yang kuat seperti sinar menuju kuil Xuanwu, dan kemudian mereka bertabrakan satu sama lain. Namun, itu masih ditentang. Tampaknya tidak mudah untuk menghancurkan pertahanan kuil Xuanwu. Para murid kuil Zukue dan kuil Xuanwu semuanya senang. Tampaknya formasi naga harimau Liu He milik Gu Yun yang percaya diri tidak sekuat yang dia kira. Tidak mudah bagi kuil Qinglong untuk mengalahkan mereka dan membunuh mereka, meskipun formasi pertahanan itu kuat, formasi itu juga menghabiskan banyak energi. Selama mereka bertahan sedikit lebih lama, ketika konsumsi kuil Qinglong terlalu besar, formasi itu akan dikalahkan. Gu Yun mencibir, jika pertempuran yang dia lakukan begitu mudah dipecahkan, dia tidak akan memiliki keyakinan yang begitu besar untuk dapat menangkap semua kuil Suzaku dan kuil Xuanwu. Bagaimanapun, sebagai putra suci, Xian dan yang lainnya adalah objek perlindungan utama kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Secara alami, kultivasi seni bela diri, yang dihargai oleh sekte, tidak dapat memiliki cara untuk melindungi hidup mereka, dan cara mereka sendiri, saya khawatir, adalah orang-orang kuat Sein bela diri untuk berkunjung, juga tidak ingin membunuh orang-orang suci ini dengan satu pukulan. Saya khawatir waktu untuk minum teh paling lama akan tiba setelah para siswa kuil Zukue mengirimkan panggilan untuk meminta bantuan. Meskipun dia telah meminta Sein bela diri kuil Qinglong untuk maju untuk menghentikan Sein bela diri kuil Zukue untuk sementara. Namun, itu hanya dapat ditunda selama 1 atau 3 saat. Tidak mungkin bagi para pendekar kedua belah pihak untuk benar-benar memulai perang. Sungguh di luar kendali jika para pendekar kedua belah pihak memulai perang. Artinya, hanya lebih dari 1 jam untuk memberi mereka waktu untuk menyelesaikan masalah para murid kuil Zukue. Dalam waktu sesingkat itu, Gu Yun sepenuhnya yakin bahwa ia akan meninggalkan banyak kultivasi seni bela diri, yang menunjukkan kepercayaan dirinya. Dan dengan sangat cepat, membiarkan situasi di mana orang yang ramping itu berubah warna muncul, ekspresi wajah publik berubah dengan gila-gilaan. Ada apa? Energi yang hilang ini, kemampuan yang hilang ini telah berkumpul lagi, dan mereka telah menjadi kekuatan Gu Yun. Serat-serat itu mengejutkan saluran vokal. Kedua belah pihak saling bertarung. Secara alami, kekuatan melarikan diri tidak dapat lemah. Kekuatan yang tersebar ini juga dapat digunakan oleh awan kuno. Akibatnya, serat tidak dapat dibayangkan. Haha, aku tidak menyangka bahwa formasi 6 harmoni naga harimau milikku dapat mengumpulkan energi yang tersebar dan menggunakannya untuk kita. Dengan cara ini, biaya untuk mempertahankan formasi ini sangat kecil. Namun, ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah kekuatan kita akan menjadi semakin kuat seiring dengan peningkatan kekuatan pembubaran. Pada akhirnya,
itu bahkan akan sebanding dengan orang bijak bela diri. Sedangkan untukmu, kamu hanya akan semakin lemah, karena di bawah blokade formasi, kamu tidak dapat menyerap aura sama sekali. Terlebih lagi, di bawah blokade formasi, kamu bahkan tidak memiliki cara untuk memanfaatkan keuntungan geografis dari dunia yang berkobar. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan kami? Semakin dia berkata, semakin bersemangat ekspresi wajah Gu Yun, dia tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, Xianxian melawan fakta bahwa ini adalah dunia api. Apa yang mereka praktikkan di kuil Sukue adalah misteri api. Mereka menduduki keuntungan geografis di sini dan tidak menempatkan kuil Qinglong mereka di mata mereka. Sekarang, mereka memiliki napas yang tidak sedap. Wajahnya agak jelek, tetapi dia tidak cukup waspada. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak memperhatikannya, yang mengarah pada situasi saat ini. Jika dia lebih waspada, dia mungkin tidak jatuh ke dalam formasi. Jika mereka tidak jatuh ke dalam formasi, mereka tidak akan begitu pasif. Serangan Gu Yun datang lagi, dan kekuatan serangan ini memang lebih besar dari yang tadi. Namun, itu masih terhalang oleh kerja sama kuil Sukue dan kuil Xuanwu. Namun, tidak ada relaksasi di satu sisi, tetapi warna yang berat di sisi lain. Kekuatan serangan ini belum banyak meningkat. Saya khawatir itu hanya 1%, 100% dari kekuatan yang terakhir. Tetapi ketika ada 100 serangan, 200 serangan, segalanya berubah. Pada saat itu, saya khawatir 3 atau 2 serangan paling banyak akan membuat mereka putus asa. Kekuatan mereka tidak akan melemah karena dibangun di atas konsumsi yang sangat besar. Jika kita memperhitungkan melemahnya kekuatan mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan selama 1 jam. Tidak, itu tidak bisa dikonsumsi seperti ini. Jika dikonsumsi lagi, itu akan benar-benar selesai. Dalam sekejap, Xianxian siap untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Kekuatan api yang kuat berubah menjadi nyala api yang kuat, seperti nyala api nirwana dan kelahiran kembali, menuju formasi Liu He, berharap untuk menghancurkan formasi Liu He. Harapan itu indah, tetapi kenyataannya kejam. Kekuatan seperti itu membombardir 6 naga harimau dalam satu formasi, dan tidak berpengaruh. Itu hanya percikan kecil. Setelah serangan itu, kekuatan yang tersebar itu digunakan oleh susunan 6 harmoni naga dan harimau lagi, yang meningkatkan kekuatan seluruh formasi. Saat ini, kuil Rosevin sedang menghadapi situasi yang sangat canggung. Baik serangan maupun pertahanan tidak ada. Apapun itu, tampaknya itu berlebihan. Namun, jika Anda tidak melakukan apapun, Anda hanya bisa menunggu kematian. Di bawah dilema seperti itu, di bawah komando Gu Yun, serangan itu datang lagi. Haha, Anda tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Saya bersemangat hanya dengan memikirkannya. Gu Yun tertawa terbahak-bahak, tetapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Sebaliknya, dia menyerang dengan lebih cepat. Keputusasaan mulai menyebar. Saat ini, orang-orang telah jatuh ke dalam situasi putus asa, tampaknya tidak ada cara lain selain mati. Namun, dalam waktu setengah dupa, Gu Yun telah menyerang ratusan kali, dan mereka semakin sulit untuk dilawan. Orang yang minum pil, menyerap batu roh dalam roh penyerapan aura yang gila. Namun, ini tidak berbeda dengan setetes air di ember untuk konsumsi besar mereka. Jika Anda ingin bertahan, tidak ada harapan. Perkiraan konservatif, untuk memperkirakan lebih banyak, untuk mematuhi waktu setengah kolom dupa paling banyak, mereka hanya akan dapat kehabisan yuan nyata, menunggu kematian. Ketika kedua belah pihak kuil Qinglong dan kuil Sukue saling bertarung, tidak ada yang memperhatikan jalan, dan sesosok datang. Kenapa? Ada apa? Bagaimana bisa semua murid di kuil Sukue dan kuil Xuanwu terjebak? Kelihatannya sangat berbahaya. Selain itu, bagaimana mungkin Zhu Qiao berada di tangan Li Longji dan koma, dan Li Longji tidak peduli dengan situasi di kuil Rosevin saat ini? Apakah Li Longji juga dari kuil Qinglong? Jadi itu sebabnya Zhu Qiao juga jatuh ke tangannya. Liu Yu adalah orang yang berbicara pada dirinya sendiri. Dengan sedikit tebakan, Liu Yu menebak awal dari masalah ini. Saya khawatir tidak akan berguna bagi saya untuk keluar sekarang. Meskipun saya sudah memiliki kekuatan dari 3 departemen, itu hanya setetes air di lautan bagi semua murid Qinglong Shenyuan, dan itu tidak membuat perbedaan apapun. Selama periode waktu ini, Liu Yu menutup pintunya dan menyerap kekuatan asal mula sistem kayu. Dia sudah memiliki kekuatan asal mula 3 sistem.
Namun, susunan sacai tidak terlalu sulit. Hanya perlu tahu cara menggunakannya, tetapi juga tidak perlu tahu prinsipnya. Sangat mudah bagi Liu Yu untuk menguasai kemampuan meramal dan juga berlatih selama sehari, dapat dikatakan sangat terampil pada perbedaan antara pertempuran yang sebenarnya. Namun, dengan begitu banyak orang dan begitu banyak kekuatan, Liu Yu tidak dapat bertarung dengan semua pahlawan muda di seluruh daratan dan menang. Liu Yu tidak berani melepaskannya dengan mudah, dan dia tidak tahu apa yang istimewa dari susunan itu. Namun, tidak mudah untuk dibawa keluar oleh kuil Qinglong untuk berurusan dengan kuil Zukue dan membuatnya tidak berdaya. Kita tidak bisa membiarkan kuil naga hijau berhasil dalam strateginya. Sekarang kuil Qinglong cukup kuat. Jika kuil Rosevins dan Xuanwu kalah, maka kuil Qinglong tidak melanggar hukum. Liu Yu tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kuil Qinglong berhasil. Namun, Liu Yu tidak memiliki cara untuk menghentikannya, karena dia sama sekali tidak tahu susunan itu. Pada saat ini, Liu Yu merasa sedikit menyesal. Dia memiliki senjata tajam seperti perhitungan ilahi Tianyan sehingga dia bahkan tidak ingin mempelajari susunan itu. Jika dia meneliti formasi itu, dia seharusnya masih bisa menemukan cara untuk memecahkannya dengan kekuatan ilahi Tianyan. Liu Yu berpikir begitu, tetapi berikan tekanan yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Kamu harus tahu bahwa jalan formasi itu luas dan mendalam, dan formasi sihir yang disimpulkan dari kisi 9 istana hanyalah salah satu dari formasi itu. Selain itu, ada banyak formasi pembunuh, formasi jebakan, formasi pertahanan, dan formasi khusus. Bahkan jika Liu Yu memiliki keilahian Tianyan yang sebanding dengan senjata curang, dan sangat miskin sepanjang hidupnya, saya khawatir sulit bagi Liu Yu untuk mempelajari formasi itu secara ekstrim. Selain itu, jalan formasi itu hampir menurun di daratan Tiongkok, dan itu tidak akan memainkan peran besar. Sebaliknya, tidak penting untuk menghabiskan begitu banyak energi untuk penelitian. Hati Liu Yu terfokus pada peningkatan kekuatan kultivasi. Bahkan mempelajari Jiu Gongge adalah karena dia dapat meningkatkan kekuatan jiwanya dengan bantuan keilahian Tianyan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kekuatannya sendiri. Tanpa terlalu banyak emosi, Liu Yu tahu bahwa waktunya hampir habis. Bergantung pada situasinya, para murid kuil Zukue dan Xuanwu tidak dapat bertahan lama. Sampai sekarang, mereka hanya dapat mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan putra suci yang dipimpin oleh kuil Rosevins. Mereka mengganggu di luar, mereka mengambil kesempatan untuk menyerang dan melihat apakah mereka dapat dikalahkan. Saat ini, Liu Yu hanya dapat mengambil kesempatan. Bagaimanapun, waktu hampir habis. Saya khawatir para murid kuil Zukue tidak akan dapat bertahan lebih dari seperempat jam. Jika Anda dapat berhasil, menerobos pengepungan bukanlah masalah. Jika Anda gagal, Anda harus mempersiapkan diri untuk berlari sendiri. Berpikir untuk melakukannya, Liu Yu mulai menghadapi suara ramping itu, mengatakan rencananya. Wajah Xian-Xian yang tadinya tidak sabaran menjadi jauh lebih tenang karena suara Liu Yu yang tiba-tiba. Namun, dia tidak berpikir bahwa Liu Yu dapat mengubah situasi. Usia dan kualifikasi Liu Yu ada di sana. Liu Yu sudah lama tidak menjadi murid Zhenzuan. Bahkan jika Liu Yu memasuki kuil Shengwu, prestasinya akan terbatas. Selain itu, sebelum ini, Zhu Qiaoqiao juga mengajukan tebakan tentang kekuatan Liu Yu. Diperkirakan bahwa kekuatan Liu Yu telah meningkat pesat, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan dua murid Zhenzuan. Oleh karena itu, Liu Yu seharusnya memiliki sedikit saingan di antara murid Zhenzuan. Namun, kekuatan Liu Yu, menurut dugaan Zhu Qiaoqiao, seharusnya lebih buruk daripada Zhu Qiaoqiao. Oleh karena itu, Liu Yu tidak memiliki terlalu banyak harapan, meskipun beberapa tidak berdaya, tetapi inilah kenyataannya. Namun, saat ini, Zukue Shenyuan dan Xuanwu Shenyuan mereka telah menjadi kura-kura dalam guci, terisolasi dan tidak berdaya. Kita tidak tahu kapan penyelamatan Zhongmen akan tiba. Kami sangat jelas tentang trik-trik kuil Qinglong. Orang bijak bela diri yang datang ke kuil Zukue akan menghadapi rintangan yang gila. Tidak mungkin, meskipun Liu Yu tidak memiliki harapan, tetapi saat ini, hanya bisa menjadi kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Setelah bernegosiasi dengan Liu Yu, ketika Liu Yu tiba-tiba menyerang Li Longji, dia menangkap Zhu Qiaoqiao sebelum Li Longji menanggapi, dan membuat kuil Qinglong kehilangan akal sehatnya. Pada saat yang sama, Xian-Xian memimpin semua siswa,
termasuk siswa Akademi Xuanwu yang bertanggung jawab untuk pertahanan, dan menyerang Guyun pada saat yang sama. Liu Yu dan Xian juga telah mempertimbangkan pilihan untuk menyerang Guyun. Guyun, sebagai inti, selalu menjadi seni bela diri yang paling kuat dan hebat. Dalam formasi, kekuatan serangan adalah yang terkuat, yang melawan langit. Meskipun kekuatan pertahanannya sangat kuat, itu mungkin merupakan tempat terlemah dalam formasi. Dengan cara ini, Liu Yu mungkin dapat menciptakan kekacauan dan menyerang Guyun dengan gila-gilaan sementara orang-orang di kuil Qinglong terganggu. Itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga. Setelah negosiasi, Liu Yu mulai mencari kesempatan untuk menaklukkan Li Longji, atau bahkan membunuhnya. Mata Li Longji tersenyum, wajahnya penuh kepuasan. Dari waktu ke waktu, mata Li Longji penuh dengan kekaguman pada Zhu Qiaoqiao. Liu Yu bisa merasakan kasih sayang dengan jelas. Hati Liu Yu tidak tertutup, ini adalah kesempatan besar. Ketika Li Longji melihat Zhu Qiaoqiao, itu adalah waktu terbaik dan peluang keberhasilannya cukup tinggi. Tanpa ragu-ragu, Liu Yu mengintai Li Longji tidak jauh, dan momentumnya tiba-tiba pecah, dan kekuatan yang kuat bergegas menuju Li Longji. Pengendalian Liu Yu terhadap Zhen Yuan sangat hebat sehingga tidak meledak sampai serangan datang ke Li Longji. Li Longji tidak merasakan krisis yang fatal. Apa yang membuat Li Longji begitu terkejut, dia tidak menyangka Liu Yu akan muncul tiba-tiba. Terlebih lagi, kemunculan Liu Yu yang tiba-tiba itu terlalu bagus. Kebetulan Li Longji tidak menyangka akan menyerangnya. Selain itu, dia memang terluka. Jika dia tidak terluka, dia tidak akan menjadi lawan Liu Yu. Saat ini, Liu Yu tiba-tiba diserang, dan Li Longji sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Namun, Liu Yu tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memukulinya dan menaklukkannya. Bagaimanapun, Li Longji adalah pengkhianat kuil Zukue dan harus diserahkan ke kuil Zukue untuk menghadapinya. Dengan Zhu Qiaoqiao, yang sedang koma, ke dunianya sendiri yang kecil, Liu Yu juga mengambil kesempatan untuk menyerang susunan 6 harmoni naga dan harimau yang terdiri dari kuil Qinglong dan kuil harimau putih. Apa yang dilakukan Liu Yu segera menarik perhatian Qinglong dan Baihu. Namun, ketika Liu Yu menyerang mereka, satu persatu dia menunjukkan senyum mengejek. Meskipun kekuatan Liu Yu Gang sebanding dengan Shengzi, mereka berada di dalam susunan. Sekalipun Shengzi datang, mereka takkan bisa dengan mudah menghancurkan susunan mereka di bawah komandonya. Kuil Zukue dan kuil Xuanwu mengerahkan kekuatan serangan terbesar mereka dan melancarkan serangan yang ganas. Semua serangan diarahkan pada Guyun, yang terkuat dari 3 orang suci di kuil Qinglong. Di antara formasi 6 harmoni naga dan harimau, tempat di mana Guyun berada mungkin memiliki pertahanan terkuat, tetapi itu seharusnya menjadi inti dan kelemahan formasi tersebut. Menyerang Guyun di sini adalah pilihan terbaik. Oleh karena itu, Guyunlah yang dipilih Liu Yu untuk diserang, dan ini juga alasan mengapa kuil Qinglong mengejek kemampuan Liu Yu yang melampaui batas. Xian bahkan menyerang lagi, beberapa di antaranya di luar dugaan Guyun. Namun, dia tidak dimasukkan ke dalam hatinya oleh Guyun. Tiba-tiba, filamen itu merobek karakter segel, dan udara panas itu tampaknya membakar lubang di seluruh dunia. Pesona api ajaib, hati Guyun tidak terkejut. Rune Shenhuo adalah sejenis skrip segel kuat yang disempurnakan oleh orang-orang suci bela diri dari Departemen Pemadam Kebakaran. Kekuatan fuzuan semacam ini juga sangat kuat di antara orang-orang suci bela diri. Karena alasan Liu Yu, Guyun sedikit kendur. Tiba-tiba, seluruh susunan itu sedikit berguncang. Guyun terkejut. Susunannya bagus dalam segala hal, tetapi sebenarnya, ia memiliki kelemahan fatal, yaitu, ia menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Oleh karena itu, meskipun tampaknya ia dapat menggunakan susunan itu untuk menyerap kekuatan yang tersebar dan membuat serangannya lebih kuat. Faktanya, beban pada kekuatan jiwanya meningkat, hampir melampaui batasnya. Begitu aku kehilangan akal tadi, susunan itu terguncang oleh serangan itu. Sekarang aku merasa sedikit terlambat. Meskipun serangan tadi ditentang olehnya dengan susunan 6 harmoni naga dan harimau, ada terlalu banyak kekuatan yang tersebar dan tingkat energinya terlalu tinggi. Itu adalah energi tingkat Sein bela diri yang membuatnya tidak berdaya untuk mengendalikannya. Dengan cara ini, susunan itu berguncang lebih hebat. Melihat ini, Liu Yu terkejut dengan senang hati. Dia berkata, dia harus menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk mempertahankan formasi ini.
sehingga dia dapat mengendalikan lebih banyak kekuatan. Baru saja, dia terganggu, dan ada terlalu banyak energi untuk melarikan diri, yang hampir melampaui batasnya. Mari kita serang beberapa kali lagi, dan lebih banyak energi yang tidak berguna untuk melarikan diri akan keluar. Formasi mereka tidak akan hancur sendiri. Tidak perlu dikatakan, Liu Yu tahu situasi saat ini dan mengatur para siswa Zukue dan Xuanwu untuk menyerang dengan gila-gilaan. Liu Yu juga ikut campur di luar. Meskipun tampaknya tidak berhasil, itu sudah cukup untuk membiarkan Gu Yun membagi pikirannya untuk melawan serangan Liu Yu. Dengan cara ini, Gu Yun merasakan tekanan berlipat ganda, seluruh tubuhnya berkeringat, dan kekuatan jiwanya terkuras, yang membuatnya merasa pusing. Melihat situasi seperti itu, Liu Yulian awalnya menggunakan formasi Sacai pada saat kritis, dan Liu Yu menyerah untuk mengejutkan Gu Yun. Tentu saja, trik terbaik adalah menggunakannya pada saat yang paling kritis. Di sisi lain, tidak, jika terus seperti ini, aku benar-benar tidak bisa bertahan. Ketika saatnya tiba, formasi itu akan hancur sendiri tanpa serangan. Sebaliknya, kekuatan kekerasan itu mungkin membuatku menderita kerusakan berat. Awan tua itu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Akhirnya, Gu Yun mengambil keputusan dan berteriak, tarik formasi. Amarah kekuatan itu menyerbu, dan baik kuil Qinglong maupun kuil Rosevins bergegas untuk bertahan. Penarikan formasi yang tiba-tiba akan menyebabkan kerusakan terbesar pada Gu Yun, yang membuatnya sangat menderita. Namun, tidak ada jalan keluar. Jika Anda tidak mengambil inisiatif untuk menarik formasi, ketika kekuatan jiwanya tidak dapat mengendalikan begitu banyak kekuatan, maka itu akan dapat membuatnya terluka parah dan ingin mati. Setelah gempa susulan, kedua belah pihak terluka parah. Satu pihak adalah orang yang mengendalikan formasi. Jika tiba-tiba meletus, itu akan menjadi bumerang. Di sisi lain, itu karena konsumsi serangan gila yang berlebihan hanya untuk menyingkirkan kesulitan, yang membuat mereka merasa tidak berdaya dalam pertarungan melawan gempa susulan. Singkatnya, pada akhirnya, kedua belah pihak akan kalah. Namun, kali ini, kuil Rosevins sangat terdemoralisasi. Bagaimanapun, kuil Qinglong dipersiapkan dengan baik kali ini, tetapi pada akhirnya, tidak ada panen. Dapat dikatakan bahwa itu sangat melelahkan dan tidak ada terima kasih. Cederanya cukup berat, saat ini, Gu Yun tidak berani menjamin bahwa dia dapat menempati keuntungan absolut. Dengan kata lain, mungkin mereka akan keluar dari kerugian. Karena tidak ada penghalang arai, di dunia api, kuil Suzaku sekali lagi memiliki keuntungan dari keuntungan geografis. Karena dia adalah inti dari arai, Gu Yun adalah yang paling terpukul, dan kekuatannya terbatas. Sebagai putra suci kuil Qinglong, dia tidak memiliki rencana untuk bertarung dengan nyawanya sendiri. Pergilah, Gu Yun mendengus dingin, menyapa para murid kuil Qinglong dan pergi ke bagian dalam istana utama. Meskipun aku tidak berencana untuk berurusan dengan kuil Zukue dan kuil Xuanwu untuk saat ini, aku tidak bisa begitu saja menyerahkan harta karun di istana utama. Sungguh melegakan melihat Gu Yun membawa para murid kuil Qinglong pergi. Dia sudah mencapai batas kesabarannya, jika dia benar-benar berjuang keras, dia tidak akan bisa memperoleh keuntungan sedikit pun. Semua praktisi seni bela diri duduk berlutut dan beristirahat di tempat untuk memulihkan konsumsi besar kekuatan Yuan sejati. 1/4 jam kemudian, Xian berdiri dan berkata, "Terima kasih, Liu Yu. Jika bukan karenamu, aku khawatir kita akan musnah." Di satu sisi, ada juga wajah yang berterima kasih, "Terima kasih. Jika tidak, aku khawatir aku sekarang sudah menjadi mayat." Liu Yu berkata, "Membantumu berarti membantu diriku sendiri, tetapi juga membantu kuil seni bela diri suci." Mengangguk, Liu Yu terus terang, membuatnya memiliki kesan yang baik, dan berkata, "Rahmat yang agung tidak mengucapkan terima kasih. Di masa depan, jika kamu dapat menggunakan gempa susulanku, cari saja aku." "Aku juga," kata si Ramping. Setelah itu, dia berkata kepada Yu Bo, "Kita harus mengirim pesan kepada orang-orang suci bela diri dari sekte, sehingga mereka tidak perlu datang ke sini untuk sementara waktu. Jika tidak, aku khawatir kita akan memiliki pertarungan yang sangat sengit dengan kuil Qinglong, dan itu akan merepotkan ketika situasinya meluas." Yu Bo mengangguk dan bertarung dengan kuil Qinglong. Hanya saja para murid berkata bahwa jika semua orang bijak bela diri bertarung, itu akan menjadi masalah besar. Ini tidak baik untuk kuil Zukue dan kuil Xuanwu. Tanpa ragu-ragu, mereka berdua mengirim berita itu kembali ke sekte.
Setelah menyampaikan berita itu, Xian menghela nafas, benar-benar tidak berdaya. Jika Kuil Qinglong ingin menyusahkan kita, Anda dapat melakukannya kapan saja, tetapi kita harus mengurus ini dan itu. Kita tidak berani memiliki konflik penuh dengan Kuil Qinglong. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini adalah ketidakberdayaan Kuil Zukue. Namun, Kuil Qinglong tidak berani bertindak terlalu jauh secara umum. Jelas bahwa dia memiliki kekhawatirannya sendiri tentang Kuil Zukue dan Kuil Xuanwu. Kuil burung pipit merah akan membuat Kuil Qinglong semakin ganas. Namun, ini adalah urusan Kuil Zukue sendiri. Liu Yu tidak pandai memasukkan apapun ke dalam mulutnya, hanya bisa menghela nafas dalam hati untuk beberapa saat. Beberapa orang terdiam karena mereka kesal dengan Kuil Qinglong. Sampai si Ramping berkata, "Liu Yu, adik perempuan Kiao, biarkan dia keluar." Liu Yu mengangguk dan mengeluarkan Su Kiao. Dia harus segera bangun. Fiber akan mengambilnya, memeriksanya sebentar, menemukan Su Kiao dan tidak ada apa-apa, hanya menghela nafas lega, berkata, "Terima kasih." Sama-sama, Liu Yu Dao, memikirkan sesuatu kemudian, melepaskan Li Longji, yang telah ditangkap olehnya, dan menyerahkannya kepada Xian. Dia berkata, "Dia adalah murid Kuil Zukue, dan dia akan diserahkan kepadamu." Wajah Ramping itu menunjukkan rasa membunuh yang kuat, dan murid-murid Kuil Zukue dan Kuil Xuanwu lainnya juga menunjukkan niat membunuh. Itu karena keberadaan Li Longji, karena Li Longji ada di depan, dan di bawah bimbingan Li Longji, mereka selangkah demi selangkah masuk ke dalam perangkap Kuil Qinglong. Baiklah, si Ramping mendengus, alisnya sedikit mengernyit, jelas, pada saat ini beberapa tidak nyaman. Perlahan-lahan matanya terbuka, matanya penuh dengan warna yang membingungkan. Si Ramping melihat ini, dengan cepat melihat ke Su Kiao, dengan khawatir bertanya, "Kiao Gong, kamu baik-baik saja? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu?" Su Kiao tidak berbicara. Setelah setengah hari, dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kakak Xian, aku tidak bermimpi. Aku ingat dengan jelas sebelum aku jatuh koma. Semuanya sudah berakhir. Para siswa Kuil Qinglong telah diusir oleh kita. Berkat kemunculan Liu Yu, kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Selain itu, pengkhianat itu juga ditangkap oleh Liu Yu. Kami sedang mendiskusikan bagaimana cara menghadapinya." Petik 2. Menatap wajah Li Longji. Su Kiao menatap Li Longji yang tampak putus asa. Hatinya sangat sedih. Ia tidak menyangka bahwa Li Longji, teman lawan jenis yang jarang ia anggap sebagai teman baik, ternyata adalah seorang pengkhianat. Meskipun ia sempat pingsan karena serangan diam-diam Li Longji, ia sudah menduganya, tetapi kenyataan itu masih sulit diterimanya. "Kenapa?" tanya Su Kiao dengan bingung di dalam hatinya. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Li Longji mau mengkhianati Kuil Rosevins dan berlindung di Kuil Qinglong. "Oh, kau masih terlalu polos." Li Longji tidak menjawab alasannya, tetapi berkata dengan nada mengejek diri sendiri. Su Kiao mengerutkan kening. Alih-alih menatap Li Longji, ia menatap Xian dan berkata, "Kakak Xian, apa yang akan kau lakukan padanya? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, membunuh dan memberi contoh bagi para agen rahasia atau pembelot yang bersembunyi di Kuil Rosevins kita untuk memberi peringatan." Ucap Fibril langsung. Sebaiknya kita biarkan dia pergi. Paling-paling, kita akan menyia-nyiakan kultivasinya dan membiarkannya hidup. Setelah bergaul selama bertahun-tahun, Su Kiao tidak tega melihat Li Longji dieksekusi. Beberapa murid perempuan Zhenzuan lainnya juga tampak tidak tega. Di antara mereka, ada beberapa yang diam-diam mencintai keberadaan Li Longji. Meskipun pengkhianatan Li Longji membuat mereka marah dan menempatkan mereka dalam bahaya, ketika dia hampir mati, dia juga membenci Li Longji sampai mati. Tetapi sekarang semuanya sudah berakhir, mereka telah keluar dari krisis, tetapi mereka harus menyaksikan Li Longji mati. Mereka benar-benar tidak mau. Oleh karena itu, beberapa murid Zhenzuan juga berkata, "Kakak perempuan senior Xian, kita tidak tega membunuhnya. Bagaimanapun, kita telah bersama selama bertahun-tahun. Jika kita tidak menghapus kultivasinya, biarkan dia hidup dan mati sendiri." Dapat dikatakan bahwa tidak ada cara untuk tinggal di sini untuk menghapus kultivasi dan meninggalkannya. Bagi Li Longji, saya khawatir itu lebih menyakitkan daripada kematian. Namun, setidaknya bagi Su Kiao, mereka tidak perlu melihat pemandangan yang begitu kejam, itu sudah cukup. Xian ragu-ragu sejenak,
melihat gelombang setelahnya mengangguk. Akhirnya, Xianxian mengangguk, satu tangan meninggalkan kultivasi Lilongji, dan kemudian berkata, ayo pergi. Kerumunan itu mengikuti, dan Zhu Qiaoqiao diam-diam tertinggal di belakang. Kemudian, dia menghancurkan naskah segel di sekitar Lilongji. Ini adalah naskah segel yang sebanding dengan level Wuzun. Ini hanya memiliki efek 1 jam. Setelah 1 jam, itu akan hilang karena kehabisan energi. Zhu Qiaoqiao melakukan ini dengan jelas dengan harapan akan ada siswa dari kuil Qinglong untuk menyelamatkan Lilongji. Mengenai apakah akan ada siswa dari kuil Qinglong dalam 1 jam, kita hanya bisa melihat kehendak Tuhan. Lilongji tergerak. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Zhu Qiaoqiao masih ingin membantunya dengan membalas kebaikan dengan kejahatan. Slender telah memperhatikan Zhu Qiaoqiao, bagaimana tindakan Zhu Qiaoqiao bisa bersembunyi darinya. Dia sedikit mengernyit, tetapi dia tidak banyak bicara. Karena dalam benak Xianxian, para murid Qinglong Shenyuan sudah berjalan di depan mereka dan memasuki istana. Jika mereka keluar, mereka tidak akan pernah keluar dalam 1 jam. Pada saat itu, belum lagi hal lain, suhu panas yang tidak dapat ditanggung. Oleh orang biasa di dunia yang berapi-api itu tidak akan dapat ditanggung oleh orang biasa. Pada saat itu, bahkan jika panas, Lilongji harus mati. Tidak ada kemungkinan lain, kita harus mempercepat langkah kita. Bisakah kita membiarkan kuil Qinglong memimpin? Slender menyelesaikan dengan mempercepat langkah, semua orang mengikutinya, tidak memperhatikan Lilongji orang ini. Mulai sekarang, dalam ingatan semua orang, tidak akan ada lagi Lilongji. Pada saat ini, keempat sosok agung itu berdiri saling berhadapan, dan seluruh dunia tampaknya menjadi penghalang bagi keempatnya. King Xuan, apakah kamu benar-benar ingin menghalangi jalanku? Sosok wanita merah menyala itu meraung gelisah pada sosok setengah baya berjubah hijau. Saat ini, dia tidak memiliki momentum orang yang kuat, dan wajahnya sangat marah. Di antara para murid sejati dan putra suci itu, mereka tidak hanya dihargai oleh seminari. Yang terpenting adalah bahwa salah satu keturunannya masih sangat disayanginya. Orang lain memiliki masalah, dan dia masih dalam lingkup toleransi. Bagaimanapun, kejeniusan dapat dikembangkan kembali, tetapi hanya ada sedikit keturunannya. Saat ini, orang yang dalam bahaya masih merupakan orang yang paling dia sayangi, yang membuatnya cemas. Sayangnya, King Xuan ada di depannya. Dia juga seorang bijak seni bela diri yang kuat. King Xuan jelas lebih kuat darinya. Dia tidak punya pilihan. Zuling, kenapa khawatir? Aku hanya ingin mengobrol denganmu. Paling lama hanya 1 jam. Tidak layak disebut selama ribuan tahun. Kenapa harus menyakiti persahabatan kita? Apa kau ingin bertengkar dengan kuil Qinglong kita? Sosok berjubah hijau tersenyum kepada sosok merah Zuling, karena kecemasan di matanya, seolah-olah tidak melihat sang jenderal. Saat ini, suasana hatinya bisa dikatakan sangat kontras dengan Zuling, yang dapat dilihat dari senyum di sudut mulutnya. Ketika dia mendengar pesan dan rencana Gu Yun, dia tahu bahwa ini benar-benar kesempatan yang bagus. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan dapat membuat kuil Rosevins tidak dapat berdiri tegak selama ratusan tahun, dan tidak akan ada cara untuk memukul di depannya lagi dengan kesempatan seperti itu. Tentu saja dia berusaha sekuat tenaga untuk mencegah Zuling pergi menyelamatkannya. Awalnya, Gu Yun memintanya untuk menunda selama setengah jam. Dia juga berencana untuk menunda selama mungkin. Akan lebih baik jika dia bisa menunda sampai Gu Yun mengirim berita. Melihat bahwa King Xuan jelas-jelas berusaha menghentikannya, tidak ada ruang untuk diskusi. Zuling khawatir tentang keselamatan Zhu Qiaoqiao, yang juga merupakan wabah yang lengkap. Zuling berteriak, King Xuan, aku benar-benar tidak berani memulai perang antara kedua kuil kita, tetapi kali ini, atas nama pribadiku, bahkan jika aku berusaha sekuat tenaga, aku akan melewatinya. King Xuan bingung, meskipun para siswa Akademi Rosevins itu baik, mereka belum pernah melihat kejeniusan apapun untuk monster yang telah hidup selama ribuan tahun. Namun, selama kamu tidak bisa menjadi orang suci bela diri, maka tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, itu akan berubah menjadi setumpuk loes setelah paling lama 1000 tahun. Yang terpenting, itu tidak bisa bertahan hidup. Selama kurun waktu ini, ketika murid-murid kuil Zukue masih muda dan berkulit kuning, mereka harus melangkah lebih jauh ketika bertemu dengan mereka. Meskipun dalam hatinya ragu, tetapi, kali ini, dia juga bertekad untuk menghentikan Zuling,
sebelum Gu Yun mendengar berita tentang keberhasilannya, Zuling akan berhenti di luar dunia yang berapi-api. Pada saat ini, momentum Zuling meletus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan hukum. Zuling, yang bermandikan api, tampak seperti dewa api. Dan Green Swan melihat ini, tetapi tahu, Zuling benar-benar akan bekerja keras. Wajah King Swan sedikit serius. Meskipun kekuatan Zuling lebih lemah darinya, itu tidak jauh lebih lemah. Jika Anda benar-benar ingin berjuang untuk hidup Anda hanya akan kehilangan kedua belah pihak pada akhirnya. Perang sudah dekat, Zuling siap untuk serangan terakhir kapan saja. Tiba-tiba, wajah Zuling sedikit leng, dan kemudian menunjukkan warna ekstasi. Momentum seluruh tubuhnya tertahan. Tidak ada kemarahan tadi, seolah-olah kemarahan di wajahnya hanyalah ilusi. King Swan dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia khawatir bahwa itu adalah tipu daya Zuling untuk mengalihkan perhatiannya atau menenangkan pikirannya, sehingga dapat menyerang dirinya sendiri. Namun, segera, Sein bela diri Zibai dari kuil harimau putih di sebelah Zuling juga menunjukkan kegembiraan yang besar, dan berulang kali berseru, "Bagus, bagus, bagus." Sekarang, tidak peduli seberapa bodohnya King Swan, dia tahu ada yang salah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bingung. Ada apa? Segera, King Swan merasakan berita dari Gu Yun, tetapi dia tidak dapat menahan senyum. Dia berpikir dalam hati bahwa Gu Yun seharusnya menyelesaikannya. Segera, wajah King Swan menjadi kaku, dan kemudian menjadi sangat jelek, dan seluruh wajahnya menjadi berwarna seperti hati babi. Pada saat ini, Zuling berkata sambil tersenyum, "Sepertinya tidak ada artinya bagimu untuk menghentikanku begitu lama." Zuling telah mengkhawatirkannya, tetapi berita barusan dari Xian memberitahu semua orang bahwa mereka baik-baik saja, dan kuil Qinglong dan kuil Baihu juga diusir oleh mereka. Awalnya, Zuling tidak dapat mempercayainya. Hanya setelah konfirmasi ulang, dia tahu itu benar. Dengan cara ini, tetapi sangat mengilhami moral kuil Rosevins, menghancurkan semangat juang kuil Qinglong. Sialan, ini saat yang tepat bagi Liu Yu dari kuil Shengwu untuk muncul. Gu Yun menekankan variabel Liu Yu. Karena keberadaan variabel Liu Yu, situasi yang sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti, terbalik pada saat yang paling kritis. Sungguh ironis. Tidak heran King Swan begitu marah. Saat ini, tidak ada artinya lagi untuk menghentikan Zuling. Bagaimanapun, dia tidak bisa meletakkan tubuhnya untuk menghadapi kultivasi seni bela diri di bawah Santo bela diri, yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Wu Sun. Lihatlah situasi pilihan Suanyan. Pikiran Wu Sheng begitu kuat sehingga dia hanya memikirkannya, dan seluruh dunia peradangan terungkap di depannya. Hati membaca sebuah gerakan, Suan Hijau kemudian datang ke pintu gua batas yang terbakar ini. Begitu King Swan siap untuk masuk, dia merasakan gaya tolak yang kuat. Gaya ini sangat kuat, tetapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah jika dia bersikeras untuk masuk, dia akan diledakkan oleh formasi terlarang yang tersisa di dalam gua. Atau, gua itu akan hancur, yang merupakan inti dari seluruh dunia yang berapi-api. Tidak mudah untuk menghancurkannya, namun, begitu kekuatannya hancur, itu sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Kirim boneka untuk menjelajahi jalan terlebih dahulu. Dia tidak bisa masuk. King Swan berencana untuk menjelajahi situasi dengan boneka Kaisar Wu. Terlampir dengan indera ketuhanan, perspektif boneka itu adalah perspektifnya. Setelah berjalan melalui halaman belakang, King Swan melihat istana yang disebutkan Gu Yun kepadanya. Memasuki istana, Li Longji, yang berada di bawah perlindungan Fu dan Zuan, jatuh ke mata King Swan. Dia mengenal Li Longji, tetapi dia dapat melihat bahwa Li Longji telah kehilangan semua prestasinya dan menjadi orang yang sia-sia. Sebagai orang yang tidak berguna, dia tidak berpikir itu berguna untuk menyelamatkannya. Dia berencana untuk langsung melewatinya. Tiba-tiba, King Swan teringat sesuatu dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang tua di sekolah itu telah berpikir untuk melakukan percobaan dan mengeluh tentang menggunakan bakat biasa untuk mengobati mereka. Akibatnya, mereka telah mencari peluang untuk memulai percobaan dengan para siswa. Jika saya mengambil Li Longji ini di masa lalu, dengan bakat Li Longji, dalam hal apapun, itu harus menjadi jajaran bakat teratas, dan saya harus dapat membunuh mereka untuk jangka waktu tertentu. Memikirkan hal ini, King Swan mengabaikan Li Longji dan langsung membawanya keluar dari gua.
Kemudian dia membuatnya pingsan dan membawanya ke dunia kecil. Pada saat ini, Zhu Ling juga mengejarnya, menatap King Xuan, dan berencana untuk masuk untuk melihat-lihat, tetapi menemui situasi yang sama dengan King Xuan. Jika Anda ingin masuk dengan paksa, Anda dapat menghancurkan gua dan memengaruhi para siswa di dalam gua. Itu bahkan menyebabkan hilangnya pilar-pilar dunia yang membara, dan akhirnya runtuh, mengakibatkan konsekuensi yang lebih mengerikan. Setelah memikirkannya, Zhu Ling akhirnya memilih untuk menyerah masuk. Bagaimanapun, tidak ada bahaya bagi mereka saat ini. Akan tetapi, untuk mencegah King Xuan mencelakai mereka, Zhu Ling memilih untuk tetap berada di luar dunia yang penuh gejolak itu dan menunggu situasi saat mereka keluar untuk menghadapinya. Dalam hal ini, King Xuan bersikap acuh tak acuh. Dia tahu dengan jelas bahwa melalui informasi yang disampaikan oleh filamen di dalam gua, dia mengetahui situasinya. Pasti jelas bahwa Gu Yun berbuat curang, yang menyebabkan para siswa kuil Zukue dan kuil Xuanwu jatuh ke dalam perangkap. Dengan cara ini, dia harus mengeluarkan pemikiran yang cermat itu. Dengan Zhu Ling, dia tidak memiliki peluang untuk berhasil. Tidak ada kemungkinan untuk menghadapi mereka, tidak ada cara untuk menggerakkan pikiran mereka yang cermat. Green Xuan langsung duduk, menunggu dengan tenang. Zhu Ling juga duduk dan memejamkan matanya. Namun, pikirannya memperhatikan King Xuan dengan saksama. Dia waspada terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya. Di istana, itu sama sekali berbeda dari dugaan Liu Yu. Dia mengira pemilik gua dapat melihat dari pohon cemara bahwa pemilik gua itu sangat licik. Selain itu, pemilik gua tampaknya tidak ingin menyerahkan harta karunnya. Namun, di seluruh istana, tidak ada batasan formasi atau yang lainnya, terlalu tenang. Ini menyebabkan fakta bahwa kuil Qinglong hanya selangkah lebih maju dari kuil Zukue, tetapi Liu Yu dan yang lainnya jauh tertinggal ketika mereka waspada dan meraba-raba untuk maju. Tepat ketika semua orang mengerti bahwa tidak ada batasan formasi dan berencana untuk bergerak maju dengan cepat, sesosok tubuh bergegas keluar. Tidak ada kesempatan bagi kuil Rosevins untuk merespons sama sekali, jadi kuil itu melewati mereka. Setelah menyeberang, dia berhenti. Liu Yu dan yang lainnya juga melihat dengan jelas penampilan pengunjung itu. Dia adalah murid sejati kuil Qinglong. Dan murid dari kuil naga hijau juga bergegas keluar, dengan wajah jelek. Murid yang berhenti itu menatap Liu Yu dan berkata, "Jaga baik-baik pohon cemaraku. Aku akan datang mengambilnya saat ada kesempatan." Setelah itu, dia melihat ke sisi kuil Qinglong dan berkata, "Terima kasih atas tubuhmu. Aku sangat puas. Sampai jumpa." Sebagai Fata Morgana, murid kuil Qinglong, yang tampaknya telah dirampok oleh penguasa gua ini, pergi dengan cepat. Yang tertinggal hanyalah murid kuil Qinglong yang jelek. Saat ini, masing-masing dari mereka penuh dengan penyesalan. Setelah mereka memasuki istana, sesosok hantu memberitahu mereka untuk mewariskan salah satu dari mereka, tetapi itu tergantung pada siapa yang paling cocok. Meskipun mereka merasa ada yang salah dengan diri mereka, mereka bingung dengan warisan itu, dan salah satu dari mereka tidak menolak. Akibatnya, mereka masih tidak tahu bagaimana memilih tubuh yang cocok untuk mereka. Mereka tidak menyadarinya sampai beberapa dari mereka akan dibawa pergi dan merasa tidak enak. Akibatnya, tak perlu dikatakan lagi, mereka semua bergegas keluar satu persatu, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengejar satu sama lain. Meskipun kuil Rosevins tidak tahu apa yang terjadi, ia juga menebak situasi umum, dan mereka semua bersorak gembira. Dia tidak berpikir dia bisa melarikan diri, tetapi ada orang bijak bela diri yang lebih tua dari kuil Qinglong kita di luar. Dia pasti bisa menangkapnya, kata Gu Yun, memimpin kerumunan, dengan cepat menuju keluar. Liu Yu dan yang lainnya juga naik untuk melihat kegembiraan itu. Begitu keluar dari gua, Liu Yu mendengar suara orang yang dirampok dan berkata, "Aku, Hong Yun, mengingatmu dari kuil Qinglong dan kuil Baihu. Jika ada kesempatan, aku akan datang kepadamu untuk minum teh." Ketika Liu Yu dan yang lainnya tiba, orang bijak bela diri kuil Qinglong tampak sangat jelek. Gu Yun telah memberitahunya situasinya. Dia pikir dia yakin bisa menjaga pihak lain, tetapi ternyata memang begitu. Namun, pihak lain jelas dapat mengendalikan seluruh dunia yang berapi-api. Dengan satu pikiran, mereka dapat muncul di mana saja, yang merupakan kunci untuk melarikan diri. Jika tidak, berdasarkan celah dalam kultivasi, tidak ada masalah besar untuk menangkap awan merah, sisa jiwa para siswa yang mengambil seminarinya.
Bagaimana jika aku ingat bahwa aku hanya seorang orang suci bela diri sebelum aku hidup, tetapi sekarang aku hanya hantu? Jika aku ingin menjadi orang suci bela diri lagi, aku akan takut padanya. Meskipun King Xuan tertekan, dia tidak menaruh ancaman di matanya. Hanya Liu Yu yang sedikit berat hati, dan pihak lain memanggil Marga Tao untuk mencari kesempatan merebut kembali pohon cemara, yang berarti kedua belah pihak ditakdirkan untuk bertemu. Namun, Liu Yu tidak tahu apakah itu akan menjadi hal yang baik atau buruk. Dia hanya bisa menjaga dirinya sendiri dan lebih berhati-hati. Kali ini, kuil Qinglong berantakan, dari atas hingga santo bela diri, hingga ke putra dan murid sejati. Sebagian besar dari mereka dikaitkan dengan Liu Yu. Tatapan King Xuan ke arah Liu Yu penuh dengan niat membunuh. Zhu Ling, santo bela diri kuil Zukue, melindungi Liu Yu di belakangnya dan tidak memberi King Xuan kesempatan apapun. Melihat ini, King Xuan mendengus dingin dan berkata, Liu Yu, baiklah, ini akan menjadi waktu lain bagi kita untuk bersaing denganmu di kuil Qinglong. Aku ingin melihat seberapa banyak kemajuan yang telah kamu buat. Itu akan mengejutkanmu. Liu Yu menjawab dengan ringan. Sejak dia bergabung dengan kuil Shengwu, Liu Yu tahu bahwa dia berada di sisi yang berlawanan dari kuil Qinglong, dan tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Dalam hal ini, dia tidak akan bersikap terlalu sopan. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yu, Kaisar Wu, akan berani menantangnya. King Xuan berkata dengan marah, hari ini, aku memiliki lebih banyak wawasan, tetapi aku akan melihat berapa lama kamu bisa bangga. Tidak ada ide untuk tinggal di sini lagi. King Xuan Bao menggendong para siswa kuil Qinglong dan pergi dengan cepat. Melihat King Xuan pergi, Zhu Ling merasa lega dan menatap Liu Yu sambil tersenyum dan berkata, kamu adalah Liu Yu. Sayang sekali kamu tidak membawamu ke kuil Suzaku sejak awal. Liu Yu sedikit malu. Dia benar-benar ingin membawanya ke kuil Suzaku dan mengikatnya dengan tumpukan wanita. Dia tidak tahan. Namun, Liu Yu tidak berani berbicara terus terang. Dia hanya bisa berkata, saya tidak banyak berpikir saat itu, tetapi saya tidak akan menyesali pilihan saya. Mengangguk, Zhu Ling semakin puas dengan Liu Yu. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga pandai berbicara dan menjadi seorang pria. Pada saat ini, Zhu Qiaoqiao juga datang ke tubuh Zhu Ling, dengan hormat memanggil leluhur. Baiklah, Qiaoer, baguslah kamu baik-baik saja. Aku khawatir tentang kecelakaanmu. Zhu Ling berkata dengan penuh kasih sayang. Meskipun Liu Yu tahu bahwa latar belakang Zhu Qiaoqiao mungkin tidak biasa, dia tidak menyangka bahwa Zhu Qiaoqiao adalah keturunan dari seorang santo bela diri yang kuat. Selain itu, menilai dari sikapnya terhadap Zhu Qiaoqiao, dia jelas mencintai Zhu Qiaoqiao. Zhu Qiaoqiao berkata sambil tersenyum, bukankah sekarang sudah baik-baik saja? Tapi ada apa dengan jiwa sisa yang merampok kuil Qinglong tadi? Itu tidak bisa dianggap sebagai hantu sungguhan. Jika itu adalah hantu, itu akan dimusnahkan setelah ratusan ribu tahun karena kultivasi orang bijak bela diri. Itu hanya roh dendam yang terbentuk oleh roh sisa dan dendamnya sebelum dia meninggal. Selama dendam itu masih ada, itu tidak akan hilang, jadi itu terpelihara sampai sekarang. Petik 2. Meskipun hantu itu terlihat sangat kuat dan memiliki ingatan dari sebagian besar orang bijak bela diri, kebanyakan dari mereka hanya dapat menumbuhkan penghormatan seni bela diri karena jiwa mereka yang berbeda. Sangat tidak mungkin mereka akan menjadi orang bijak bela diri dan ancamannya tidak besar. Zhu Ling menjelaskan kepada orang banyak, ada yang menghela napas lega. Anda tahu, pihak lain adalah seorang santo bela diri di masa hidupnya. Jika dia memulihkan kekuatannya atau melangkah lebih jauh, dia tidak tahu berapa banyak pertumpahan darah yang akan dia lakukan. Bagaimanapun, lawannya adalah orang kuat di zaman kuno, yang kekuatannya sulit dibayangkan, tetapi itu pasti lebih baik daripada seni bela diri dari alam yang sama di daratan Cina sekarang. Itu sudah pasti. Liu Yu juga sedikit lega. Setidaknya, ancaman jiwa yang tersisa terhadap dirinya sendiri sangat berkurang. Jika pihak lain dapat memulihkan kekuatan gelar kuno Wu Sheng, saya khawatir tidak ada lawan di seluruh daratan Cina. Itu bukan hal yang sederhana untuk berurusan dengan diri sendiri. Dengan kekuatan gelar santo bela diri pihak lain, bahkan jika seluruh kuil Shengwu melindungi dirinya sendiri, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk melindungi diri sendiri selama 365 hari setahun. Sekarang berbeda, meskipun lawan harus dapat pulih ke kekuatan puncak Wuzun, saya khawatir hanya ada sedikit lawan di Wuzun.
Namun, hanya itu saja. Liu Yu tidak menganggapnya serius. Liu Yu sudah siap untuk pergi. Oleh karena itu, Liu Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Guru, tidak ada yang menarik perhatianku di dunia yang penuh api ini. Jadi, aku berencana untuk kembali ke kuil. Baiklah, aku akan membawa para siswa ini kembali ke seminari. Jika kalian punya waktu, datanglah ke seminari kami. Saat itu, aku akan menjadikanmu menantu seminari Rosevins kami." Petik 2. Bahkan jika itu Kiaoer, generasi muda favoritku, itu bukan hal yang mustahil, dan menurutku itu sangat cocok. Kalian semua seumuran, Zhu Ling berkata setengah bercanda. Ketika Zhu Qiaoqiao mendengar bahwa Lao Zuzong menyebut dirinya, dia berencana untuk menjual dirinya. Dia langsung menolak untuk mengikutinya dan berkata, "Lao Zuzong, bagaimana kalian bisa melakukan ini?" Liu Yu juga menatap Zhu Qiaoqiao dengan ekspresi malu di wajahnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya bercanda. Saya bertekad untuk menjadi seni bela diri. Saya belum mempertimbangkan ini untuk saat ini." Zhu Ling, wanita cantik itu, menunjukkan senyum main-main dan menyapu semua siswa. Dia pergi dengan cepat, dan suaranya berkata, "Bahkan jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi menantu, kamu dapat datang ke kuil Zukue kami. Kami menyambutmu kapan saja." Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berencana untuk kembali ke kuil Shengwu. Mengenai asal-usul sistem api di dunia yang terbakar, jelas bahwa jiwa yang tersisa sangat dekat dengan asal-usul sistem api. Dia memiliki pohon cemara yang sangat dia hargai, yang telah membuatnya sangat lelah. Jika kamu mencuri kekuatan api lagi, aku khawatir itu akan membuatnya gila. Demi hidupnya sendiri, Liu Yu masih berencana untuk menyerah untuk sementara waktu. Bagaimanapun, setelah kekuatannya sendiri meningkat, akan semakin mudah untuk menemukan sumber kekuatannya. Datanglah ke titik teleportasi dan masuki susunan teleportasi. Setelah beberapa saat, Liu Yu kembali ke kuil Shengwu lagi. "Kenapa, Nak, kamu sudah kembali?" Melihat Liu Yu, orang bijak bela diri itu berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Iya." Orang bijak bela diri itu menatap Liu Yu dengan heran dan berkata, "Nak, tampaknya kamu telah memperoleh banyak hal kali ini. Aku pikir kekuatanmu seharusnya termasuk yang terbaik di antara orang-orang suci." Liu Yu mengangguk dan berkata, "Kali ini benar-benar panen yang baik, tetapi juga menyinggung orang kuat." Selanjutnya, Liu Yu hanya mengatakan sesuatu tentang situasinya, termasuk masalah pohon cemara, juga tidak menyembunyikannya. Pohon cemara, mata lelaki tua itu berbinar, lalu menjadi gelap, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sayang sekali." Liu Yu bingung dan bertanya, "Ada apa? Senior, apa yang salah dengan pohon cemara yang kumaksud?" "Pohon cemara yang kau dapatkan hanyalah sebagian dari pohon cemara yang sebenarnya. Pohon cemara juga disebut jianmu. Selama sebagian kecil dari jianmu, itu dapat membuat orang suci bela diri hidup selama ribuan tahun. Sedangkan untuk pohon cemara, pengaruhnya terhadap Wuzun sangat jelas. Bukan masalah besar untuk hidup beberapa ratus tahun atau hampir 1000 tahun lebih. Untuk Wusheng, itu hanya 100 tahun lebih lama. Itu terlalu pendek." Petik 2. Sedangkan di mana jianmu, tidak ada yang tahu. Beberapa orang mengatakan bahwa jianmu adalah tulang punggung langit dan bumi. Beberapa mengatakan bahwa jianmu telah rusak. Ada pendapat yang berbeda, namun, tidak ada yang tahu di mana jianmu. Orang tua itu menjelaskan kepada Liu Yu. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. Dengan cara ini, nilai pohon cemara yang didapatnya akan sangat berkurang. Dalam hatinya, Liu Yu membungkuk kepada orang tua itu dan pergi. Ketika Liu Yu kembali ke kediamannya di puncak Beiming, Pangeran Tianyu dan Putri Jing bergegas menemuinya dan dengan hormat berkata kepada Liu Yu, "Saya telah melihat Zenzi." Liu Yu tidak dapat menahan senyum ketika dia melihat dua praktisi seni bela diri dari dunia bawah utara. Jika Anda melihat prestasi mereka, mereka telah mencapai tingkat ketiga Kaisar Wu. Dengan keterampilan mereka sendiri, mereka seharusnya dapat menjadi murid sejati. Liu Yu berkata sambil tersenyum, "Anda tidak perlu memanggil saya Zenzi. Kalian semua adalah teman. Panggil saja saya dengan nama saya. Selain itu, kekuatan Anda seharusnya dapat menjadi murid inti. Temukan kesempatan untuk mendapatkan identitas Anda yang semestinya." "Yah, hanya saja kita harus pergi dari sini untuk mendapatkan identitas murid inti, dan menjadi murid sejati mungkin tidak sebaik dirimu."
Kami benar-benar enggan untuk pergi. Katanya, Liu Yu benar-benar tidak memikirkan ini. Namun, itu bukanlah cara yang baik bagi mereka untuk tetap tinggal di puncak Beiming. Sulit bagi bunga-bunga di rumah kaca untuk tumbuh dewasa. Dia berharap keduanya juga dapat meninggalkan puncak Beiming dan memiliki lebih banyak kesempatan berlatih seperti murid lainnya. Jika dia ingin menjaga Bei Feng, dia tidak akan khawatir. Alangkah baiknya jika ada murid lain dari dunia bawah utara di kuil seni bela diri suci. Liu Yu berpikir dalam hati. Tiba-tiba, Liu Yu berpikir bahwa dia telah mendirikan sekte Beiming di Pulau Beiming di tepi daratan Cina. Saat itu, dia mendirikan sekte Beiming agar Wuxiu dari daratan Beiming memiliki tempat untuk menetap. Dia tidak secara resmi memasuki daratan Tiongkok begitu dia tiba di daratan Tiongkok, tetapi ditangkap sebagai penambang dan bahkan penjahat oleh lembah penjahat ketika dia tiba di perairan marginal daratan Tiongkok. Sekarang, saya khawatir semakin banyak kultivasi seni bela diri di dunia bawah utara. Saya dapat berbuat lebih banyak untuk sekte Beiming sekarang. Sekarang, bukankah sudah waktunya bagi saya untuk berbuat lebih banyak untuk neraka utara? Saudara Tianyu, Nona Jing, saya punya sesuatu untuk diminta dari Anda. Liu Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Tianyu berkata sambil tersenyum, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sekarang kami masih menjadi pelayan Anda. Kami tentu harus melakukan sesuatu. Sambil tersenyum dan mengangguk, Liu Yu berkata bahwa dia berencana untuk menjaga Wuxiu di dunia bawah utara. Setelah mendengar ini, mereka berdua mengangguk setuju. Kemudian Putri Jing bertanya, berapa banyak orang yang harus aku bawa ke kuil Sengwu? Seorang murid sejati hanya dapat membawa 10 pelayan paling banyak. Bawa 100 orang ke sini, hanya jika mereka bersedia datang dan memiliki cukup bakat. Kalau tidak, mereka akan dipukuli sampai mati ketika mereka datang ke sini. Liu Yu berkata langsung, 100, sebanyak itu, bisakah itu dilakukan? Pengikut Zhenzuan benar-benar tidak bisa, tetapi Zhengzi bisa. Liu Yu berkata dengan senyum ringan. Ada ratusan pengikut Zhenzuan, tetapi hanya ada 9 orang suci. Tidak ada batasan jumlah pelayan yang dapat mereka miliki. Namun, tidak lebih dari 100 orang yang setuju untuk menjadi populer, dan Liu Yu juga merasa bahwa 100 orang hampir sama. Mereka menatap Liu Yu dengan tidak percaya dan berkata, Saudara Liu, kekuatanmu sebanding dengan putra. Mereka sulit dipercaya dan diterima. Mereka juga bekerja sangat keras. Sekarang mereka akhirnya memiliki kualifikasi untuk menjadi murid inti. Mereka mengira bahwa mereka telah mempersempit jarak dengan Liu Yu, tetapi sekarang mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki jarak yang lemah dengan Liu Yu. Sebaliknya, jarak dengan Liu Yu semakin membesar. Liu Yu mengangguk dan berkata, ketika aku kembali kali ini, aku akan berlatih dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian aku akan memilih seorang putra untuk ditantang dan mendapatkan identitas putra itu. Mendengar jawaban Liu Yu, mereka tidak dapat mempercayainya. Tetapi mereka harus percaya bahwa itu benar. Pada akhirnya, Tuan Tianyu hanya dapat menghela nafas, itu layak dipilih oleh istana suci tertinggi. Dibandingkan dengan Anda, jarak kita terlalu besar. Yang satu ada di langit dan yang lainnya ada di tanah. Putri Jing juga mengangguk dan setuju. Namun, dia juga seorang Ziwu Dao, jadi dia tidak akan terkena dampaknya. Liu Yu kuat, tetapi membuatnya lebih penuh semangat juang. Melihat ini, Liu Yu mengangguk diam-diam. Bakat itu penting, tetapi hati seorang pria yang kuat lebih penting. Liu Yu percaya bahwa selama Anda memberi Putri Jing waktu, dia pasti akan dapat membuat namanya terkenal di seluruh daratan Tiongkok. Adapun Tuan Tianyu, apa yang dia pahami adalah keinginan halus untuk tidak peduli. Makna mendalam yang dia pahami saat ini juga merupakan makna mendalam dari tidak peduli. Saya khawatir hukum yang akan dia pahami di masa depan juga akan terkait dengannya. Liu Yu tidak dapat mengatakan apapun tentang misteri khusus ini, apalagi mengevaluasinya. Beberapa dari mereka mungkin terjebak di tempat yang sama sepanjang hidup mereka, dan beberapa mungkin terbang ke langit, dan hampir tidak memiliki hambatan untuk berlatih pada akhirnya. Namun, ada contoh nyata. Misalnya, 3000 tahun yang lalu, seorang praktisi biasa memiliki bakat yang buruk, dan pemahamannya terhadap makna yang mendalam bahkan lebih menakjubkan. Yang dia sadari adalah makna mendalam dari makan. Dia memakannya sepanjang hari. Dia baru saja mencapai alam santo bela diri. Meskipun kekuatan serangannya terlalu lemah karena kekuatan memahami hukum,
Santo bela diri adalah santo bela diri, yang tidak sebanding dengan penghormatan bela diri. Dia tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari semua orang, tetapi dia juga terkenal karena keadaannya yang aneh. Dan Tuan Muda Tianyu juga memiliki kesusahan seperti ini. Sebelum Upanisme, dia dapat mengubah keinginannya dan memahami kekuatan hukum lainnya. Tetapi setelah itu, tidak ada cara untuk mengubahnya. Sangat sulit untuk memiliki cara lain kecuali satu jalan menuju kegelapan. Namun, pada akhirnya, dia tidak memilih untuk mengubah pemahamannya tentang kehendak bebas. Karena jika Anda melakukan itu, Anda akan sepenuhnya menyimpang dari niat awal Anda. Pada saat itu, saya khawatir akan sulit untuk mencapai prestasi tinggi. Dalam hal ini, untuk berubah, keuntungannya tidak sepadan dengan kerugiannya, dan lebih baik melepaskannya. Kaisar dan Putri Aojing memutuskan untuk tidak melepaskan diri dari dunia dalam sekejap, agar ia tidak terlalu berbeda. Setelah selesai, Pangeran Tianyu dan Putri Jing telah berangkat ke Pulau Beiming. Melihat mereka pergi, Liu Yu diam-diam berharap mereka akan pergi. Ia juga berharap mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan pengalaman yang baik. Meskipun tidak ada perbedaan antara mereka dan murid inti kuil Sengwu dalam hal kultivasi, mereka jelas sebanding dengan murid inti kuil Sengwu dalam hal pertarungan yang sebenarnya. Ketika mereka menjadi murid luar, tugas yang mereka terima adalah tugas-tugas lain-lain. Karena pencapaian mereka terlalu rendah, mereka tidak dapat melakukan tugas-tugas yang sedikit sulit. Kemudian, ketika saya bertemu Liu Yu, saya tinggal di puncak Beiming dan tidak pergi kemanapun. Kekuatan saya meningkat, tetapi saya tidak dapat mengimbangi pengalamannya. Kali ini, Liu Yu sangat lega tentang keselamatan mereka. Belum lagi Tanah Senzu, Kaisar Wu bukanlah orang kuat yang kecil. Wu Zun adalah seorang penguasa. Adapun orang bijak seni bela diri, hampir tidak ada penampilan di daratan. Selama mereka lebih berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Selain itu, Liu Yu juga memberi mereka sesuatu untuk melindungi hidup mereka dan token identitasnya, membuat persiapan. Bahkan jika Anda benar-benar kalah, Anda akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Sudah waktunya aku diam, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri. Kali ini, dia ingin membuat terobosan dalam tubuh fisik dan kultivasi Qi, dan menerobos ke periode Kaisar Wu selanjutnya. Perbedaan antara dia dan orang suci lainnya adalah bahwa kultivasinya masih di puncak kelas 6 Kaisar Wu. Namun, pencapaian murid-murid Zhenzuan lainnya hampir mencapai puncak kultivasi Kaisar Wu, di antaranya yang lebih kuat, bahkan kultivasi setengah langkah Wu Zun pun dimungkinkan. Mengenai Putra Dewa, tidak seorang pun tahu bagaimana situasi Putra Dewa. Ia hanya tahu bahwa di hadapan Putra Dewa, putra terkuat hampir tidak memiliki keberanian untuk memulai. Dewa-dewa kuil Sengwu juga merupakan satu-satunya di antara murid-murid kuil Sengwu, karena putra kuil Sengwu benar-benar dapat mencapai tingkat kekuatan yang setara dengan dewa-dewa lainnya. Hal ini juga membuat kekuatan putra dewa kuil perang suci menjadi sangat besar, bahkan presiden kuil memiliki beberapa persekongkolan. Itu hanya karena putra dewa di kuil dapat mempertahankan satu-satunya wajahnya. Mereka dapat dengan bangga mengatakan bahwa kuil tersebut dapat dibandingkan dengan kuil-kuil lain dalam hal tingkat dewa-dewa, sehingga dapat menarik bakat-bakat ke kuil. Waktu telah kehilangan makna dan konsepnya ketika terkunci dalam pengasingan. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun berlalu. Akhirnya, saat sinar pertama cahaya pagi masuk ke kediaman, Liu Yu membuka matanya. Cahaya keemasan keluar dari mata Liu Yu, yang merupakan cahaya yang sebenarnya. Cahaya itu melesat menembus kehampaan, lalu melesat keluar jendela dan menghilang dari pandangan Liu Yu. Akhirnya, ini adalah terobosan. Liu Yuqing menghela napas, dan warna pekat yang terus-menerus keluar dari mulutnya, perlahan mengembang, dan perlahan menghilang di kehampaan. Setelah 4 bulan, Liu Yuqing akhirnya menyerap cukup energi untuk membuat terobosan dalam kultivasi tubuh. Tubuh fisik membutuhkan terlalu banyak energi, terlalu banyak. Jika bukan karena bakatnya dalam menelan, kecepatan penyerapan kekuatan dari batu roh akan meningkat 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Saya khawatir akan membutuhkan waktu 10 kali lipat dan 100 kali lipat lebih lama untuk menyerap kekuatan batu roh. Adapun sisa waktunya, dia digunakan oleh Liu Yu untuk menerobos latihan kultivasi Qi-nya. Liu Yu juga terkejut dengan jumlah Reiki yang dibutuhkan untuk berlatih Qi dan mengolah prestasinya. Waktu yang dihabiskan bahkan lebih lama daripada mengolah tubuhnya. Alasannya adalah bahwa dunia kecil Liu Yu,
yang memiliki 12 kekuatan asli, berbeda dari dunia kecil biasa dan membutuhkan terlalu banyak aura. Pada saat terobosan, dunia kecil asli Liu Yu juga dapat mengambil kesempatan untuk mempercepat pemulihan kekuatan asli, sehingga Liu Yuxiu dapat meningkatkan konsumsi aura. Meskipun butuh waktu hampir 1 tahun, Liu Yu merasa puas dengan terobosan dalam kultivasi. Selain itu, Liu Yu sering berpikir bahwa berkat bakatnya dalam menelan, jika tidak, waktu yang dihabiskan dapat diperluas 100 kali lipat, dan butuh 100 tahun untuk menerobos, yang membuat Liu Yu dalam suasana hati yang baik. Ketika pintu rumah hendak dibuka, Yu Liu menemukan bahwa tinggi rumput liar hampir melebihi tingginya sendiri. Sepertinya tidak ada Master Tianyu yang membersihkan selama 1 tahun. Itu benar-benar tidak cocok. Ada rumput liar setinggi saya. Liu Yu melihat seluruh puncak Beiming yang ditumbuhi rumput liar. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan mereka berdua. Mereka telah keluar dari kuil Sengwu selama 1 tahun, tetapi mereka tidak tahu seperti apa situasinya. Sambil mendesah pelan, Liu Yu pergi menemui Duan Fei dan Yu Sunyu. Alhasil, mereka pun pergi untuk melaksanakan tugas itu lagi. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Berapa banyak orang yang benar-benar menikmati tugas itu? Tugas itu dikerjakan sepanjang hari, atau ditutup. Namun, Liu Yu berencana untuk kembali ke kediamannya, tetapi ia berpikir bahwa jika tidak terjadi apa-apa, Pangeran Tianyu dan Putri Jing akan segera kembali, dan ia harus memasukkan tantangan itu ke dalam agenda. Namun, Liu Yu juga memilih target. Meskipun ia datang ke kuil Sengwu untuk beberapa waktu, Liu Yu tidak melihat seorang putra suci pun. Para orang suci ini entah keluar untuk melaksanakan tugas, atau mereka terlalu tertindas oleh kuil Qinglong. Mereka keluar masuk sepanjang hari, dan tidak pernah bertemu satu sama lain. Namun, para petinggi kuil masih memiliki sarana untuk menilai efektivitas tempur para putra dewa. Menurut pemahaman Liu Yu, dia cukup jelas tentang kekuatan kultivasi putra suci kuil Sengwu. Setelah evaluasi menyeluruh, dia memilih untuk menantang putra peringkat kelima Tang Yin. Mengenai peringkat sebelum kekuatan sang putra, Liu Yu tidak yakin untuk mengalahkannya tanpa memperlihatkan 3 bakatnya. Meskipun menurut kebenaran, bahkan jika itu benar-benar terekspos, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun, dengan kekuatan kultivasinya saat ini, kecuali Wu Zun dapat menyebabkan ancaman baginya jika terjadi serangan diam-diam, dengan pertahanan yang kuat dari asal-usulnya, Wu Zun hanya dapat berharap untuk menghancurkan pertahanannya di periode selanjutnya. Namun, Wu Zun bukanlah kubis Cina. Di daratan Tiongkok, Wu Zun adalah penguasa. Di antara 4 kuil, Wu Zun juga merupakan guru. Meskipun Liu Yu tidak pergi menemui guru manapun, tidak ada persinggungan dengan mereka. Itu karena pejabat senior Sengwu Shenyuan tahu bahwa Liu Yu sudah memiliki master seni bela diri, dan pengaturan guru hanya untuk memamerkan keterampilan mereka. Bahkan Duan Fei dan mereka juga memiliki guru, tetapi pada awalnya, para guru tidak memperhatikan mereka. Sampai kemudian, satu persatu menunjukkan banyak kekuatan, hanya untuk mendapatkan perhatian, memberi mereka nasihat khusus. Tetapi Duan Fei menemukan bahwa mendengarkan bimbingan Wu Zun dan Qian tidak membantu mereka. Mereka mungkin juga melaksanakan tugas secara langsung. Oleh karena itu, lebih dapat diandalkan untuk memutuskan untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu, keempat talenta itu memberitahu Liu Yu untuk melaksanakan misi yang dikeluarkan oleh kuil. Tetapi Liu Yu tidak menyangka bahwa keempat orang itu akan melaksanakan tugas dengan sangat gila. Menantang putra dewa adalah peristiwa besar. Oleh karena itu, harus disetujui oleh rumah suci. Ketika Liu Yu datang ke aula misi dan berkata bahwa dia ingin menantang sang putra, Diaken Wu Zun hampir mengira dia salah dengar. Ada siswa yang menantang kekuatan Shengzi, atau harapan, tetapi tidak ada orang seperti Liu Yu. Ketika Liu Yu berkata bahwa dia baru berada di kuil selama 2 atau 3 tahun, dia mengira Liu Yu hanya bercanda. Dalam kesannya, dia butuh waktu hampir 10 tahun untuk menjadi orang suci. Dan itu kemudian menembus orang suci bela diri dan menjadi legenda. Dia dikenal sebagai seorang jenius yang tidak terlihat dalam 10.000 tahun. Adapun Liu Yu, Diaken Wu Zun tidak pernah berpikir bahwa Liu Yu benar-benar dapat menantang putra dewa. Melihat ekspresi Diaken Wu Zun, Liu Yu berkata lagi, saya benar-benar siap untuk menantang Shengzi, dan saya Tang Yin, yang berada di tempat kelima. Menantang tempat kelima, Diaken itu terkejut lagi, atau dia tidak bisa lagi menggambarkan keterkejutannya.
Dia hanya bisa menggambarkan Liu Yu sebagai orang gila. Liu Yu mengangguk dan berkata, apa yang seharusnya kukatakan sudah kukatakan. Hal berikutnya yang harus kuberitahukan pada Tang Yin akan diserahkan pada Diaken. Liu Yu merasa tidak nyaman ketika diperlakukan seperti orang gila. Dia berencana untuk pergi duluan. Diaken baru saja akan mengatakan sesuatu. Sebelum dia bisa mengatakannya, Liu Yu sudah pergi. Melihat ini, Diaken tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, tetapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan Liu Yu dan menyampaikan berita itu kepada Tang Yin. Aula kelima adalah salah satu nama yang ditetapkan menurut peringkat. Itu tidak harus menjadi nama, tetapi itu adalah simbol identitas. Aula kelima adalah kediaman Tang Yin. Saat ini, Tang Yin dikelilingi oleh sekelompok murid. Kakak seperguruan Tang Yin, kali ini kamu telah berkelana di tempat rahasia sendirian, dan kamu telah memperoleh banyak hal. Kali ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menaikkan peringkat putramu ke depan lagi. Seorang murid Zhenzuan menyanjung Tang Yin dan mendesah. Benar sekali, terakhir kali Kang Ziming sedikit lebih tinggi dari Tang Yin berdasarkan prestasinya. Setelah mengalahkan kakak seperguruan Tang Yin, dia sangat kuat. Sekarang kamu telah membuat kemajuan besar, dan kamu pasti akan dapat mengalahkan Kang Ziming dengan satu gerakan. Murid Zhenzuan lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak merasa ada yang salah dengan mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Tang Yin senang mendengar pujian semua orang di wajahnya, dan dia semakin bangga. Perasaan tersanjung ini membuatnya sangat berguna. Pada saat ini, sebuah pesan muncul di token identitasnya, dan itu dari aula misi. Tang Yin tertegun. Kemudian dia melihatnya dengan sungguh-sungguh. Melihat wajah Tang Yin yang aneh, dia berkata, seseorang akan menantangku. Terlebih lagi, Wu Xiu baru berada di kuil Seng Wu kurang dari setahun. Tidak ada perbedaan antara reaksi Tang Yin dan pikiran Diaken saat ini. Dia bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan.